pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam kehidupan anak, ada dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Proses ini berlangsung secara interdependensi atau saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan masing-masing bentuknya, akan tetapi bisa dibedakan untuk lebih diperjelas maksud dari penggunaannya. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasilnya berwujud pada bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Dan makin sempurnanya satuan jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu yang pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin, terkena infeksi oleh bakteri, terkena virus keracunan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang atau yang bisa dibilang tongue verloosing. Yang ketiga yaitu faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit lainnya. Keempat yaitu faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya, atau dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain sebagainya, sehingga mereka kurang perawatan jasmaniah dan cinta kasih dari orang tuanya. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan atau inetude psikis, kering dari perasaan, sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmaniah. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis dan begitu juga sebaliknya. Yang selanjutnya ada perubahan-perubahan dan pertumbuhan dalam perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terdiri dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Ada beberapa poin dalam perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu perubahan dalam ukuran, contohnya seperti berat badan bayi dan panjang bayi. Yang kedua ada perubahan dalam perbandingan, contohnya dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Yang ketiga ada perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, contohnya pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Yang keempat ada perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru, contohnya seperti ketika bayi terlahir belum punya gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan yaitu pertumbuhan gigi anak secara bertahap. Lalu yang selanjutnya ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Yang pertama itu pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu ada dimulai dari suatu proses pertumbuhan yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut janin atau fetus. Setelah 3 bulan, janin atau fetus tersebut telah berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks, karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya jaringan-jaringan syaraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Kelahiran adalah pertanda kematangan biologis dan jaringan syaraf masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi secara mandiri. Lalu yang B ada pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhannya sebelum lahir. Proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat, dan 2 periode lagi dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir pertumbuhannya sangat cepat.
Pada akhir tahun pertama, kehidupan pasca lahirnya, pertumbuhan seorang bayi memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil sampai anak memasuki tahap kematangan. Hal ini dimulai ketika anak berusia sekitar 8-12 tahun. Mulai saat itu, sampai anak berusia 15 atau 16 tahun, pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali dan biasanya masa ini disebut ledakan pertumbuhan pubertas. Periode ini kemudian disusul dengan periode tenang kembali sampai ia masuk tahap dewasa. Lalu yang kedua ada intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak. Maka, kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik. Dan oleh karena itu, seorang individu juga akan mengalami perkembangan kemampuan berpikirnya manakala pertumbuhan saraf pusat atau otaknya mencapai kematangan. Perkembangan tingkat berpikir atau perkembangan intelek akan diawali dengan kemampuan pengenal, yaitu mengetahui dunia luar. Perkembangan lebih lanjut tentang perkembangan intelek ini ditunjukkan pada perilakunya, yaitu tindakan menolak dan memilih sesuatu. Tindakan itu berarti ia mendapatkan proses pertimbangan atau yang lazim dikenal dengan proses analisis, evaluasi, sampai dengan kemampuan menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Fungsi ini terus berkembang mengikuti kekayaan pengetahuannya tentang dunia luar dan proses belajar yang dialaminya. Sehingga pada saat seseorang akan berkemampuan melakukan peramalan atau prediksi, perencanaan, dan berbagai kemampuan analisis dan sintaksis. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif seorang menurut Piaget Sarlio mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, masa sensori motor atau dari 0,0 sampai 2,5 tahun. Masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks. Misalnya, refleks mencari puting susu ibu, refleks menangis, dan lain-lain. Lalu tahap kedua, masa praoperasional, yaitu 2-7 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Misalnya, seorang anak yang pernah melihat dokter berpraktik akan dapat bermain dokter-dokteran. Lalu, tahap yang ketiga yaitu masa konkreto prerasional atau dari 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat melakukan berbagai macam tugas yang konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, negasi, replikasi. Lalu selanjutnya tahap keempat atau masa operasional dari umur 11 sampai dewasa. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu memperkirakan apa yang mungkin terjadi dan ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan. Lalu, yang ketiga ada emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya. Lalu ada sosial. Sejak lahir, bayi membutuhkan bantuan atau asuhan orang lain, yaitu ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya mengetahui bahwa manusia itu membantu dan dibantu, memberi dan memberi. Lalu selanjutnya ada bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Setiap orang senantiasa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Tangis atau menangis pada saat kelahiran mempunyai arti bahwa bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Berbicara adalah bahasa suara, bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan bayi, menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis dan atau ocehan. Seorang bayi yang telah berusia 6-9 bulan mulai berkomunikasi dengan satu kata atau 2 kata. Demikian seterusnya, anak mampu menyusun kata-kata dan kalimat. Dan yang selanjutnya adalah hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Dan untuk yang pertama, hukum cephalocaudal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lainnya. Dan untuk yang kedua, hukum prosimodistal.
Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada. Dan yang ketiga adalah perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia biasa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, melangkahkan kaki dan berjalan. Dan anak pun lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, dan tepuk tangan sebelum mampu menggerakkan jari-jari tangannya. Dan untuk yang keempat adalah perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan. Perkembangan dalam perkembangan terjadi pentahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa perkembangan. Ciri-ciri pada masa perkembangan yang baru yaitu contoh penahapan dalam perkembangan manusia antara lain yaitu masa pralahir, masa jabang bayi itu dimulai dari 0 sampai 2 minggu, dan masa bayi terjadi pada 2 minggu sampai 1 tahun. Dan selanjutnya ada anak prasekolah. Ini terjadi pada umur 1 sampai 5 tahun. Masa sekolah yaitu 6 sampai 12 tahun, dan untuk masa remaja terjadi pada 13 tahun sampai 21 tahun. Dan untuk yang selanjutnya ada masa dewasa. Masa dewasa terjadi pada umur 21 tahun sampai 65 tahun. Dan yang terakhir yaitu pada masa tua, yaitu terjadi pada umur 65 tahun ke atas. Dan yang selanjutnya ada yang kelima, hukum tempo dan ritme, perkembangan cepat atau lambatnya suatu masa. Perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat. Misalnya, pengalaman kecelakaan dan terjadinya trauma-trauma fisik, sehingga proses perkembangan menjadi terhambat dan terlambat. Pada masa ini, terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan, yang kurang lebih tetap atau konstan sifatnya. Selanjutnya yaitu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Istilah asing yang sering dipakai untuk menunjukkan makna remaja antara lain yaitu pubertate atau adolescentia dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering dikatakan pubertas atau remaja. Pubertas yang berarti usia kedewasaan atau the age of manhood. Istilah ini berkaitan dengan kata Latin yaitu pubercere yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang atau pusik. Pusik ini di wilayah kemaluan. Istilah adolescentia berasal dari kata Latin yaitu adolescentis. Adolescentis dapat diartikan yaitu masa muda. Adolescence menunjukkan masa yang tercepat antara usia 12 tahun sampai 22 tahun dan mencakup seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada masa tersebut. Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam menggunakan istilah pubertas atau adolescensia di Indonesia, baik istilah pubertas maupun adolescensia dipakai dalam arti umum dengan istilah yang sama yaitu remaja. Remaja itu sulit didefinisikan secara mutlak. Oleh karena itu, dicoba untuk memahami remaja dengan berbagai sudut pandang, antara lain secara hukum, perkembangan fisik, WHO, atau psikologi dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya terdapat tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologis manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Hoffigus, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. Atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang
harus ditempuh pada jenjang kehidupan remaja. Para remaja menjalani tugas mempersiapkan diri untuk dapat hidup dewasa, dalam arti mampu mengatasi masalah-masalah, bertindak dan bertanggung jawab sendiri. Oleh karena itu, tugas-tugas perkembangan pada masa remaja ini dipusatkan pada upaya untuk menanggulangi sikap dan pola perilaku kekanak-kanakan. Tugas-tugas perkembangan tersebut oleh Harvey Gurs dikaitkan dengan fungsi belajar, karena pada hakikatnya perkembangan kehidupan manusia dipandang sebagai upaya mempelajari norma kehidupan dan budaya masyarakat agar ia atau mereka mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik di dalam kehidupan nyata. Di sini terdapat Harvey Gurs Garrison 1956 pada halaman 14-15 mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Dan selanjutnya, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa, mencapai kebebasan ekonomi, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan, menyiapkan perkawinan dan kehidupan kekeluargaan, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial, dan menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku.